Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dan insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan bahas materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah, yang meliputi tentang satu, pengertian dari khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, tentang perbedaan di antara khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang keempat, bagaimana cara kita menyusun teks dari khutbah dan dakwah tersebut. Baiklah, kita akan masuk yang pertama, tentang pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah adalah pidato atau ceramah yang berisikan tentang nasihat keagamaan. Di sini kita sering terfokus atau kita fokuskan pada khutbah Jum'ah. Sedangkan pengertian tabligh adalah menyampaikan, itu secara bahasa. Secara istilahnya adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut mubaligh, itu kalau laki-laki, kalau perempuan adalah mubalighah. Kemudian kita akan sampai pada pengertian dakwah. Dakwah yaitu memanggil, menyeru atau mengajak, itu secara bahasa. Sedang secara istilah syara adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu akan meraih kesejahteraan yang diharapkan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah pengertian dakwah. Nah, kita akan masuk pembahasan tentang ketentuan khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yang pertama harus memenuhi ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, hadis secara baik dan benar. Dan kemudian sanggup secara jelas dan mudah apa yang disampaikan dalam berkhutbah. Yang berikutnya adalah orang yang sudah balik, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang dihormati dan disegani. Itulah syarat-syarat khotib Jumat. Sedang syarat-syarat dua khotib Jumat adalah: satu, khotib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. Ketika khutbah, khotib berdiri jika mampu. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan tegas. Kemudian tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Yang terakhir, ketika khotib berkhutbah, jamaah harus mendengarkan. Sedangkan rukun khutbah itu ada 6. Dan keenamnya harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang khotib. Apa itu? 1, membaca hamdalah, 2, syahadat, 3, membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada jamaah, kemudian baca salah satu ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah, dan yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Syarat-syarat dua khutbah, nah ini sudah disampaikan tadi. Kemudian sunnah khutbah. Sunnah khutbah khotib hendaknya dengan berdiri di atas mimbar. Khotib mengawali khutbah dengan salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, artinya sedang-sedang. Khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap para jamaah, kemudian menertibkan 3 rukun, membaca surat Al-Ikhlas waktu duduk di antara 2 khutbah. Tentang mendengarkan khutbah, karena khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika Jumat, khotib menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya.
Dalam hadis Rasulullah dia disebutkan yang artinya barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ketentuan tablik dan dakwah dapat kami sampaikan secara rinci. Tablik atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Dalam tablik atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang bisa diteladankan kepada orang lain. Yang berikutnya ketentuan tablik dan dakwah. Yang terakhir yaitu dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode diantaranya metode al-hikmah, yaitu penyampaian dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Kemudian metode al-mauizah dengan cara memberikan nasihat pengajaran yang baik. Dan yang berikutnya metode dengan mujadalah bil alalati hiya ahsan, bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara-cara yang baik ya, atau mujadalah ya. Selanjutnya apa perbedaan khutbah Jumat dan dakwah? Nah, dilihat dari waktu pelaksananya. Pada khutbah Jumat waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu diantaranya. Kemudian khotib Jumat dan juru dakwah atau dai itu dari sisi kedua. Khotib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah boleh selain laki-laki. Nah, itu diantaranya perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Mengenai pelaksanaannya tadi, masih kembali ke waktu pelaksanaan. Kalau dakwah itu pelaksananya kapan-kapan, waktunya tidak terbatas. Sedang yang ketiga, perbedaannya dari sisi pendengar. Para pendengar khotib Jumat pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah laki-laki dan perempuan. Dari sisi syarak, ketentuan syarak dalam berkhutbah dan dakwah, bagi seorang khotib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat taqwa, baca Al-Quran dan baca doa. Sedang di dalam dakwah tidak diwajibkan yang dibaca tersebut. Cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Menyusun teks khutbah Jumat, langkah-langkahnya adalah menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai, menetapkan judul khutbah, menentukan metode dan uraian materi dari judul khutbah. Satu misal, menguraikan pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya, menjelaskan manfaat seorang mukmin yang sempurna imannya. Sedang cara menyusun berikutnya yaitu menyusun teks dakwah. Langkah-langkahnya apa? Menentukan tujuan dakwah, menetapkan judul khutbah atau dakwah tadi, menentukan uraian materi, bahasa yang digunakan dan cara penyampaian. Uraian materi mengacu pada judul ceramah, misalnya hubungan antara ilmu dan iman, kewajiban beramal dengan ilmu, nilai manusia tergantung iman dan ilmu. Nah, itulah diantara cara-cara menyusun teks khutbah dan dakwah. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya silahkan kalian menyusun teks khutbah dan dakwah, kemudian kalian mempraktekkan di kelas kalian sehingga kalian dapat menjadi seorang khotib dan seorang juru dai yang handal. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.